어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Nabilah, mahasiswa Universitas Bina Bangsa, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 1308220033. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pendekatan konseling postmodern atau SPBT, di mana ada 9 poin. Langsung saja. Yang pertama adalah tokoh pengembangan teori postmodern atau SPBT. Jean-François Lyotard adalah seorang filsuf Prancis yang terkenal sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan postmodern. Jean-François Lyotard lahir pada 10 Agustus 1924 dan meninggal pada 21 April 1998. Beliau juga menempuh pendidikan di Universitas Sorbonne dan karir akademiknya dimulai dengan mengajar di berbagai institusi pendidikan. Sebelum bergabung dengan Universitas di Paris 8, Lyotard awalnya dikenal karena keterlibatannya dalam politik radikal dan Marxisme, tapi kemudian beralih ke isu-isu yang lebih filosofis dan teoritis. Selanjutnya ada tokoh pengembangan SPBT, yaitu Steve Desargues. Steve Desargues lahir pada 25 Juni 1940 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Ia memulai karirnya dalam bidang seni dan musik sebelum beralih ke psikoterapi. Sedangkan ada Inso Kimber, yaitu Inso Kimber lahir pada 25 Juli 1934 di Korea Selatan dan pindah ke Amerika Serikat pada awal tahun 1950-an. Ia memperoleh gelar master dalam pekerjaan sosial dari University of Wisconsin, Milwaukee. Burke memilih latar belakang dalam pekerjaan sosial dan terapi keluarga. Namun, SPBT pertama kali dikembangkan oleh Inso Kimber dan Steve Desargues. Mereka berdua adalah direktur eksekutif dan peneliti senior di Beef Therapy Center. Burke adalah seorang Amerika keturunan Korea yang menggabungkan warisan budaya timur nenek moyangnya dengan pengalaman pelatihan sebagai pekerja sosial di barat. Ini menghasilkan sebuah pendekatan psikoterapi yang mencampur elemen-elemen kesadaran dan proses pembuatan pemilihan untuk perubahan. Steve Desargues adalah salah satu pendiri SPBT, adalah anggota senior di Beef Therapy Center di Milwaukee. Dia adalah pengarang buku pendidikan penting tentang SPBT. Dalam teori postmodern, hakikat manusia dipandang sebagai suatu yang dinamis dan terus-menerus berubah. Identitas manusia dianggap tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai konteks sosial, budaya, dan historis. Teori ini menolak gagasan tentang suatu kebenaran atau narasi tunggal yang dapat menjelaskan semua aspek kehidupan manusia. Sebaliknya, postmodern mengakui keragaman, pluralitas, dan fragmentasi identitas manusia. Setiap individu dilihat sebagai entitas yang unik dengan pengalaman dan perspektif berbeda-beda yang tidak dapat disederhanakan menjadi satu kategori atau penjelasan tunggal. Nah, dalam terapi ini, pendekatan solusi berfokus Beef Therapy atau SPBT, hakikat manusia dilihat sebagai makhluk yang memiliki kemampuan dan sumber daya untuk menemukan solusi bagi masalah mereka sendiri. SPBT sendiri menekankan kekuatan individu untuk beradaptasi dan mencapai perubahan positif dengan fokus pada potensi dan solusi yang sudah ada dalam diri mereka sendiri. Pendekatan ini mengutamakan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi saat ini daripada menghabiskan waktu untuk menganalisis dan apa penyebabnya. Nah, SPBT percaya bahwa individu memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi tantangan dan terapis berperan sebagai fasilitator untuk membantu klien menemukan dan memanfaatkan potensi mereka sendiri. Selanjutnya ada konsep dasar teori postmodern. Dalam konseling menekankan bahwa realitas dan kebenaran tidak bersifat universal, melainkan konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi budaya dan bahasa. Dalam pandangan ini, setiap individu memiliki perspektif unik yang sah tentang dunia, dan tidak ada satupun narasi yang lebih
yang lebih dianggap penting daripada yang lain. Nah, pendekatan ini menolak label-label diagnostik yang kaku dan lebih menghargai keragaman serta kompleksitas pengalaman manusia. Dari segi teoritis, terapi ini juga mengapresiasi kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Meskipun solution focus beef therapy (SPBT) sering disederhanakan, pada dasarnya pendekatan ini cukup sederhana dan mudah dipahami. SPBT adalah suatu pendekatan terapeutik yang didasarkan bukti yang menekankan pencapaian tujuan jangka pendek. Ia menggabungkan prinsip dan praktik psikologi positif, membantu klien mencapai perubahan dengan membangun dan mencapai solusi daripada memusatkan perhatian pada masalah. Dengan kata lain, SPBT adalah pendekatan yang optimis, memberikan dukungan emosional yang positif, dan berfokus pada masa depan untuk mencapai dan serta mempertahankan perubahan perilaku yang diinginkan. SPBT mendorong kolaborasi antara konselor dan konseli dan menganggap bahwa konseli memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Pendekatan ini tidak mendalami masalah-masalah yang dasar yang mungkin yang dialami oleh si konseli, melainkan fokus pada pencarian solusi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Konselor dalam SPBT berperan sebagai fasilitator perubahan, membantu konseli menciptakan motivasi dan alasan untuk mengubah situasi yang mereka hadapi, yang kemudian akan dieksplorasi selama sesi konseling dalam pekerjaan dan bekerja sama antara konselor dan konseli. Mereka bersama-sama menentukan masalah yang paling penting untuk guna mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada pribadi sehat dan bermasalah, yaitu kemampuan mendesain dan membuat penyelesaian masalah. Artinya individu yang sehat secara psikologis mampu melihat masalah yang dihadapi sebagai tantangan yang bisa diatasi. Mereka berpikir kreatif dan strategis untuk menemukan solusi yang efektif dan tidak terjebak dalam masalah itu sendiri, tetapi fokus pada cara mengatasinya. Selanjutnya ada tidak berkutat dengan masalah yang terjadi, yaitu individu yang sehat tidak terjebak dalam lingkungan masalah tetapi berusaha untuk menyelesaikannya. Mereka proaktif dan tidak menunda-nunda dalam menghadapi masalah. Selanjutnya ada pribadi bermasalah, yaitu ketidakefektifan solusi yang dibuat, yaitu individu bermasalah seringkali menciptakan solusi yang tidak efektif dan tidak bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi. Hal ini menyebabkan masalah tetapi ada atau bahkan memburuk. Selanjutnya percaya bahwa ketidakbahagiaan atau ketidaksejahteraan berasal dari mereka sendiri. Maksudnya individu bermasalah sering kali menginternalisasi masalah mereka. Mereka merasa bahwa mereka sendirilah penyebab utama ketidakbahagiaan atau ketidaksejahteraan mereka. Mereka mungkin merasa tidak berdaya atau terjebak dalam situasi mereka. Selanjutnya ada tujuan pendekatan postmodern atau solution focus beef therapy (SPBT). Yang pertama, ada terapis yang berfokus pada solusi. Terapis yang menggunakan pendekatan ini mengarahkan perhatian pada solusi daripada masalah. Mereka membantu klien untuk menemukan cara-cara praktis dan realistis untuk mengatasi masalah mereka. Fokusnya adalah pada masa depan dan mencari cara bagaimana klien bisa mencapai tujuan mereka daripada menganalisis secara mendalam serta penyebab masalah dari masa lalu. Kedua, ada setiap konseling memiliki tujuan yang unik yang dibentuk oleh mereka sendiri. Pendekatan ini menghargai individualitas setiap klien. Terapis mendorong klien untuk menentukan tujuan terapi mereka sendiri yang unik sesuai dengan kebutuhan dan konteks hidup. Hal ini memberikan klien rasa kepemilikan dan kontrol yang proses terapi yang dapat meningkatkan motivasi dan komitmen mereka terhadap perubahan. Yang ketiga, ada pendekatan terapis yang berfokus pada solusi, menekankan perubahan yang kecil, realistis, dan dapat dicapai dengan hasil yang positif. Yaitu, terapis membantu klien untuk mengidentifikasi langkah-langkah kecil dan konkret dan dapat dilakukan menuju tujuan mereka. Perubahan kecil yang realistis ini lebih mudah dicapai dan dapat memberikan dorongan positif yang berkelanjutan. Kesuksesan dalam perubahan kecil ini dapat membangun kepercayaan diri dari klien dan memberi
momentum untuk perubahan lebih besar. Dan yang terakhir, ada terapi berfokus yang melibatkan perubahan dalam pandangan atau kerangka referensi yang digunakan oleh konseling untuk menghadapi solusi problematis. Yaitu, terapis membantu klien untuk melihat masalah mereka dari sudut yang berbeda atau menggunakan kerangka berpikir yang baru. Misalnya, daripada melihat situasi sebagai sesuatu yang tak terselesaikan, klien diajak untuk melihat apa yang sudah berhasil mereka lakukan dan bagaimana mereka tidak memperluas keberhasilan tersebut. Perubahan dalam perspektif ini dapat membantu klien menemukan solusi kreatif dan merasa lebih berdaya dalam menghadapi masalah mereka. Selanjutnya ada peran konselor. Konselor membantu klien untuk mengakui dan menerima tanggung jawab atas tindakan dan kepuasan mereka sendiri. Ini penting untuk pemberdayaan kemandirian klien dalam proses perubahan. Konselor memberikan alat dan strategi yang diperlukan klien untuk menanggapi berbagai situasi, termasuk pengelola harapan dan emosi mereka. Keterampilan ini bisa meliputi komunikasi efektif, pemecahan masalah, dan manajemen stres. Selanjutnya ada fungsi konselor. Yang pertama adalah bertindak sebagai teman. Membangun hubungan yang nyaman dan aman, konselor menciptakan lingkungan di mana si klien ini merasa didengar, dihargai, dan dipahami. Ini mirip dengan peran seorang teman yang mendukung dan hadir secara emosional. Konselor menunjukkan empati dan perhatian penuh terhadap cerita dan perasaan klien. Mereka tidak menghakimi, tetapi menawarkan dukungan yang sangat tulus. Yang kedua adalah bertindak sebagai seorang pendorong, memberikan motivasi. Konselor memberikan motivasi klien untuk berusaha dan tidak menyerah meskipun menghadapi tantangan. Konselor mengapresiasi setiap kemajuan kecil yang dicapai klien, memperkuat pencapaian dan kepercayaan diri mereka, serta membantu klien melihat kekuatan serta potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Berikut adalah tahap-tahap konseling postmodern atau Solution Focused Beef Therapy (SPBT). Yang pertama adalah Identify a Solvable Complaint, yaitu langkah pertama adalah membantu klien mengidentifikasi masalah atau keluhan yang dapat dipecahkan. Ini berarti mengarahkan perhatian pada aspek-aspek masalah yang dapat diubah atau ditangani dalam jangka pendek dan menengah. Biasanya konselor mengajukan pertanyaan, apa yang ingin Anda ubah? Yang kedua, establishing goals, yaitu setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai klien melalui proses konseling. Tujuan ini harus realistis, terukur, dan dapat dicapai. Biasanya konselor juga mengajukan pertanyaan, bagaimana Anda akan tahu jika situasi Anda akan membaik. Yang ketiga ada designing intervention, yaitu konselor dan klien bersama-sama merancang intervensi dan tindakan yang akan membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan perencanaan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh klien. Dan konselor biasanya bertanya, apa tindakan kecil yang dapat Anda lakukan mulai hari ini untuk membuat perubahan? Yang keempat adalah strategis start promote change, yaitu konselor memberikan tugas-tugas strategis yang dirancang untuk mendorong perubahan. Tugas-tugas ini harus praktis dan bisa dilakukan oleh klien dalam kehidupan sehari-hari. Konselor pun bertanya, apa satu hal yang kecil yang bisa Anda lakukan minggu ini untuk mendekati tujuan Anda? Yang kelima ada identifying and evaluating new behavior and change, yaitu konselor membantu klien mengenali dan menekankan perilaku baru atau perubahan positif yang telah mereka lakukan. Ini penting untuk membangun kepercayaan diri dan motivasi klien. Konselor pun biasanya mengajukan pertanyaan, apa yang bisa Anda lakukan untuk mempertahankan perubahan positif ini? Selanjutnya ada stabilization, yaitu setelah perubahan positif mulai terlihat, langkah selanjutnya adalah menstabilkan perubahan tersebut agar menjadi bagian permanen dalam kehidupan klien. Konselor membantu klien untuk mempertahankan dan mengintegrasikan perubahan. Dalam tahap ini, konselor pun mengajukan pertanyaan, apa yang bisa Anda lakukan untuk memastikan perubahan ini tetap berlanjut. Nah, yang terakhir ada termination, yaitu tahap terakhir adalah mengakhiri sesi konseling ketika klien telah mencapai tujuan mereka dan merasa siap untuk melanjutkan tanpa bantuan konselor.
konselor memastikan klien memiliki keterampilan dan strategi untuk berhasil setelah konseling selesai. Konselor pun selalu mengajukan pertanyaan, ialah bagaimana perasaan Anda tentang berakhirnya sesi konseling ini. Selanjutnya ada teknik-teknik konseling postmodern atau Solution Focused Brief Therapy atau SPBT. Yang pertama adalah pertanyaan pengecualian. Pertanyaan pengecualian bertujuan untuk membantu klien mengidentifikasi situasi di mana masalah tidak terjadi atau terjadi lebih sedikit. Ini membantu klien menyadari bahwa kekuatan dan sumber daya mereka yang mungkin tidak disadari. Biasanya konselor mengajukan pertanyaan, kapan terakhir kali Anda merasa lebih baik? Kedua adalah pertanyaan keajaiban. Pertanyaan keajaiban mengajak klien membayangkan bahwa masalah mereka telah terpecahkan secara ajaib, dan kemudian menggambarkan bagaimana hidup mereka akan berbeda. Ini membantu klien menetapkan tujuan dan visi masa depan yang positif. Biasanya konselor mengajukan pertanyaan, bayangkan malam ini Anda tertidur dan keajaiban terjadi. Masalah Anda hilang, apa yang akan menjadi hal yang pertama yang Anda perhatikan berbeda ketika bangun tidur? Yang ketiga adalah pertanyaan berskala. Pertanyaan ini digunakan untuk membantu klien mengevaluasi situasi mereka dan kemajuan mereka menuju tujuan dengan menggunakan skala numerik. Ini memberikan cara konkret untuk mengukur perubahan dan melihat kemajuan konseling. Konselor pun biasanya bertanya, pada skala 1 hingga 10, di mana Anda menetapkan diri Anda saat ini dalam mengatasi masalah yang Anda hadapi. Yang keempat ada rumusan tugas sesi pertama. Ini adalah memberikan tugas konkret kepada klien di akhir sesi pertama yang dirancang untuk memulai proses perubahan. Tugas ini biasanya berfokus pada mengamati situasi masalah ketika terjadi atau kurang intens. Yaitu pertanyaan yang diajukan adalah, cobalah untuk mengidentifikasi 3 hal yang berjalan baik dalam hidup Anda selama seminggu ini. Yang kelima adalah umpan balik. Umpan balik diberikan oleh konselor di akhir sesi untuk meringkas apa yang telah dibahas dan memberikan pujian serta dorongan kepada klien. Umpan balik ini penting untuk memperkuat kemajuan klien dan motivasi mereka untuk terus berusaha. Biasanya yang diajukan dalam pertanyaan ini ya, saya sangat terkesan dengan bagaimana Anda mampu mengidentifikasi langkah-langkah kecil yang bisa Anda ambil untuk membuat perubahan positif. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, konselor SPBT dapat membantu klien fokus pada solusi, mengidentifikasi kekuatan mereka, dan membuat perubahan positif dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan teori postmodern atau SPBT. Yang pertama ada kelebihan, yaitu menentang atau menolak dominasi. Teori postmodern dan SPBT menekankan pentingnya mendengar suara individu dan menolak narasi atas struktur kekuasaan yang mendominasi. Ini berarti bahwa terapi lebih menghargai perspektif dan pengalaman pribadi klien daripada memaksakan pandangan atau standar yang umum diterima. Kedua adalah melawan totalitarisme. Postmodern menolak gagasan bahwa ada suatu kebenaran atau jalan yang baru yang harus diikuti oleh semua orang. Ini berlawanan dengan totalitarisme yang mendukung kontrol dan uniformitas dalam konteks terapi. Ini berarti menghormati keragaman cara hidup dan pandang dunia klien. Yang ketiga adalah mendukung kebebasan beragama. Postmodernisme mengakui dan menghargai keragaman dan kebebasan dalam beragama. Dalam terapi, ini berarti bahwa keyakinan spiritual agama klien dihormati dan dianggap penting dalam proses penyembuhan. Keempat, ada menolak narasi besar. Postmodernisme penuh ragu terhadap narasi besar atau teori universal yang mengklaim menjelaskan segala sesuatu. Dalam terapi ini berarti fokus pada pengalaman dan narasi individu klien yang seringkali lebih relevan dan bermakna. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama adalah mengabaikan narasi kecil, yaitu meskipun postmodernisme menolak narasi besar, terkadang bisa terlalu fokus pada ragam dan mengabaikan narasi kecil yang penting. Ini bisa menyebabkan terapis tidak memberikan struktur yang cukup bagi kliennya. Yang kedua adalah postmodernisme mengadvokasi penolakan, yaitu seringkali mengadvokasi terhadap struktur norma dan standar yang ada. Ini bisa membuat terapi menjadi terlalu relatif tanpa arah yang jelas. Yang terakhir yaitu tidak membedakan antara ideologi dan prinsip universal.
Postmodernisme cenderung menganggap semua prinsip sebagai konstruksi sosial sehingga sulit untuk membedakan antara ideologi yang bersifat relatif dan prinsip universal yang penting seperti hak asasi manusia. Nah, dengan memahami kelebihan dan kelemahan ini, terapis dapat lebih efektif dalam menerapkan teori postmodern atau SPBT, memastikan bahwa mereka tetap menghormati perspektif individu sambil memberikan struktur dan panduan yang dibutuhkan klien. Kesimpulannya adalah bahwa teori postmodern solution focus beef therapy SPBT dalam konseling keduanya menghargai perspektif unik setiap individu, menghargai label-label kaku dan menekankan bahwa realitas dibentuk oleh konstruksi sosial serta bahasa. SPBT berfokus pada solusi dan masa depan, membantu klien menemukan serta menguatkan kekuatan dan sumber daya mereka untuk mencapai perubahan yang positif. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, terapis bekerja berdasarkan narasi pribadi klien, mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan yang konkret dan bermanfaat. Hal ini membuat klien merasa lebih diperdayakan dan mampu menghadapi tantangan sesuai dengan konteks sosial dan budaya mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.